Halo anak-anak semuanya, apa kabar kalian hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat selalu ya, dan tetap semangat belajar dari rumah. Nah, pada pembelajaran bahasa Indonesia hari ini, kita akan memulai bab baru, yaitu pelajaran kedua, yaitu mengenai kalimat perintah. Nah, pada hari ini, materi yang akan kita pelajari yaitu yang pertama, mengenal kalimat perintah, lalu yang kedua membuat kalimat perintah, dan yang ketiga mempraktikkan penggunaan kalimat perintah dalam kehidupan sehari-hari. Nah, anak-anak, sebelum kita mempelajari kalimat perintah, tentunya kita akan mengingat dahulu pembelajaran minggu lalu ya, yaitu mengenai kalimat ajakan. Kalimat ajakan adalah kalimat yang isinya mengajak orang lain untuk melakukan sesuatu. Nah, apa itu ciri-cirinya kalimat ajakan? Masih ingat? Ya, biasanya menggunakan kata ayo, mari, atau yuk. Lalu yang kedua diakhiri dengan tanda seru. Kemudian yang ketiga menggunakan bahasa yang sopan. Nah, tentunya anak-anak masih ingat semuanya ya. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai kalimat perintah. Yang pertama, pengertian dan ciri-ciri kalimat perintah. Lalu yang kedua, kalimat perintah biasa. Lalu yang ketiga, kita akan belajar mengenai kalimat perintah yang berupa larangan. Dan yang keempat, kalimat perintah yang berupa permohonan atau permintaan. Yang pertama, pengertian dan ciri-ciri kalimat perintah. Apa itu pengertian kalimat perintah ya? Ada yang tahu? Ya, betul. Kalimat perintah adalah kalimat yang mengandung makna memerintah, menyuruh, atau meminta seseorang untuk mengerjakan sesuatu sesuai keinginan si penuturnya. Si penuturnya itu orang yang meminta atau orang yang memerintah, itu si penutur ya. Sampai di sini sudah paham ya anak-anak ya? Ya. Nah, kalau belum paham, kita akan bahas ciri-cirinya. Apa sih ciri-cirinya kalimat perintah itu? Yang pertama, biasanya menggunakan kata perintah yang berakhiran lah, contohnya buanglah, tutuplah, bacalah, dan lain-lain. Lalu yang kedua, dalam penulisannya diakhiri dengan tanda seru, seperti kalimat ajakan ya. Nah, lalu yang ketiga, biasanya yang ketiga apa tadi? Ya, menggunakan kalimat yang sopan. Lalu kita lanjut ke yang kedua, kalimat perintah biasa. Contohnya apa ya kalimat perintah biasa itu? Ya, contohnya buanglah sampah di tempat sampah. Lalu tutuplah pintunya jika kamu tidur. Bacalah bukumu halaman 103. Lalu yang ketiga, kita akan mempelajari kalimat perintah yang berupa larangan, yaitu maknanya untuk mencegah atau melarang seseorang untuk melakukan sesuatu. Nah, contohnya apa ya kira-kira ya? Ya, contohnya jangan membuang sampah sembarangan. Jangan bermain di atas lantai yang basah. Jauhkan gunting itu dari anak-anak. Sudah paham ya anak-anak ya? Kira-kira bisa ya nanti kalau suruh membuat contoh ya? Bisa pasti ya. Lalu kita akan belajar mengenai yang keempat tadi apa? Iya betul, yang keempat kita akan belajar mengenai kalimat perintah yang berupa permohonan atau permintaan. Contohnya kira-kira apa ya? Iya tentunya kalimat permohonan pasti isinya tentang tolong atau mohon. Contohnya apa? Ayo. Ya, tolong buka pintunya. Tolong ambilkan pensilku. Atau selesai membaca, mohon rapikan bukunya. Nah, kalau sudah paham, mari kita berlatih. Udin dan teman-temannya selalu menjaga kerukunan. Contohnya, bersama-sama melakukan tugas piket kelas. Perhatikan gambar di bawah ini.
Apa yang dilakukan oleh para siswa? Ya, mereka sedang membersihkan kelas ya. Lalu ada yang menyapu lantai, ada yang membersihkan meja, mengelap papan tulis. Nah, Udin menjadi ketua kelasnya. Ia bertanggung jawab mengatur dan mengawasi kegiatan piket kelas. Bacalah percakapan di bawah ini dengan nyaring. Udin, teman-teman, bersihkan kelas sesuai pembagian tugas. Lalu Siti menjawab, siap Din, aku akan menyapu. Edo menjawab juga, aku akan menghapus papan tulis sampai bersih. Lalu kata Beni, aku akan membereskan lemari buku. Udin, terima kasih teman-teman, ayo kita bersihkan kelas sebaik-baiknya. Nah, apakah ada kalimat perintah pada bacaan tersebut? Iya, di mana letak kalimat perintahnya? Ayo. Betul, di kata Udin. Teman-teman, bersihkanlah kelas sesuai pembagian tugas. Di sini ada kata bersihkanlah. Nah, itu artinya adalah kalimat perintah. Lalu Udin, teman-teman, bersihkanlah kelas sesuai pembagian tugas. Ini merupakan kalimat perintah ya. Artinya apa? Ada yang tahu artinya apa? Iya, arti kalimat perintah yang Udin ucapkan adalah Udin memerintahkan teman-temannya untuk membersihkan kelas sesuai pembagian tugas. Jelas ya anak-anak ya. Jadi kalau misalnya nanti ada bacaan, kalian harus bisa mencari di mana kalimat perintahnya. Nah, kalau dalam kehidupan sehari-hari, misalnya apakah kamu pernah mendengar kalimat perintah dari gurumu setelah olahraga? Perintah apakah yang diucapkan? Apa manfaat perintah tersebut? Ya, contohnya waktu olahraga, guru olahragamu memintamu melakukan pendinginan setelah berolahraga, atau minumlah air putih secukupnya untuk mengganti cairan tubuh, atau pernah kalian disuruh ganti kembali pakaian olahraga dengan pakaian seragammu. Nah, sekarang kalau tadi kita mencari di percakapan, lalu kita mencari dalam kehidupan sehari-hari, sekarang kita berlatih membuat kalimat perintah sesuai dengan gambar ya. Di sini misalkan tampilkan beberapa gambar, lalu kita akan membuat kalimat perintahnya. Gambar yang pertama ada sebuah kelas yang berantakan, papan tulisnya kotor. Lalu kalimat perintah apa yang kita gunakan ya? Ya, kita bisa menggunakan kalimat perintah hapuslah papan tulis itu, atau bersihkan meja itu. Nah, lalu yang gambar kedua, lantainya kotor. Kita bisa membuat kalimat perintah sapulah kelasmu, atau buanglah sampah di tempat sampah. Jelas ya? Lalu kita lanjut ke gambar yang ketiga. Ada seorang anak yang sedang masuk ke dalam kelas. Kelihatannya terlambat ini ya. Lalu gurunya meminta masuklah ke dalam kelas. Bagaimana anak-anak? Sudah paham ya mengenai kalimat perintah? Nah, lalu selanjutnya kita akan belajar buku paket ya. Terima kasih.